Oke teman-teman, kita tahu kemarin ada kasus kepala sekolah yang nempeleng muridnya gara-gara ngerokok di sekolah. Dan kasus tersebut udah sampai ke endingnya, tapi kita bisa lihat, ada dua kubu. Kubu yang percaya kalau misalkan kepala sekolah telah melakukan kekerasan, dan kubu yang percaya kalau misalkan siswa atau murid tersebut pantas dihukum dengan tegas. Ya dua-duanya punya pembenaran dan tentunya juga punya kesalahan. Tapi di sini ada hal lain yang menarik. Kenapa hal tersebut bisa terus-terusan terjadi atau berulang kali terjadi di sistem pendidikan kita? Kalau dilihat dari sisi aturan, pasal 54 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di satuan pendidikan bisa jadi acuan kita. Bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak itu dilarang, baik itu oleh guru ataupun para siswa itu sendiri. Juga, siswa-siswi itu wajib mengikuti tata tertib sekolah. Tujuannya untuk melindungi nama baik sekolah dan melindungi nama baik dirinya sendiri. Jadi jelas, kalau ada murid yang ngerokok, apalagi di lingkungan sekolah, jelas melanggar aturan kedisiplinan. Masalahnya, cara pendisiplinannya pun perlu diperhatikan, karena memang hal ini syarat akan kontradiksi. Buat para pendidik, kita tahulah, kadang sangat mudah menghadapi siswa yang indisipliner, kadang juga sangat rumit untuk menghadapinya. Pengen rasanya nyelesain masalah dengan tenang, tapi di situ ada tekanan sosial yang mengharuskan guru-guru atau pendidik itu menjaga wibawa mereka. Di sisi lain, siswa mungkin ngerasa kalau misalkan mereka dihukum itu tanpa adanya dialog atau pembicaraan terlebih dahulu. Nah, disitulah letak di mana edukatif berubah menjadi konfrontatif. Tanda adanya gap dari aturan yang ideal dengan praktek pembinaan yang manusiawi. Nah, celah antara kebijakan yang telah disusun dengan munculnya hasil di lapangan itu disebut implementation gap. Kalau kita narik teori dari Van Meter dan Van Horn, kita bisa buat hipotesa. Kalau yang pertama, komunikasi antara pihak sekolah, murid, dan juga orang tua yang lemah. Dua, kondisi lingkungan atau faktor tidak terduga yang mempengaruhi pelaksanaannya. Tiga, tujuan kebijakan yang salah tafsir di level pelaksanaannya. Dan yang terakhir, nilai sosial yang tidak sepaham dengan kebijakan yang telah dibuat. Jadi bukan cuma karena murid dan pendidiknya, tapi juga dari sistem yang mempengaruhi kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Supaya kejadian kayak gini nggak terulang lagi, mungkin kita bisa ngebiasain atau ngebudayain disiplin yang berbasis dialogis di lingkungan sekolah. Serta baik orang tua maupun masyarakat ikut memperkuat nilai-nilai disiplin di lingkungan mereka. Karena pendidikan karakter itu nggak cuma lahir di sekolah, tapi itu lahir dari ekosistem yang ideal. Jadi pendidikan itu bukan tentang siapa yang menang, tapi ini tentang kita tumbuh bersama menjadi manusia yang seutuhnya.